Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Saya kali ini mau ngebetulin sebuah mikrofon untuk ngamen nih. Mikrofon ini rusak dan yang punya nggak tahu rusaknya apa. Yang jelas waktu dipakai buat karaoke atau halo-halo nggak kedengeran suaranya di amplinya. Mikrofon ini mikrofon yang harganya pasti murah banget ya, karena pembelian mikrofon ini include sama pembelian amplifiernya. Seperti biasa ada saklar on off-nya, nggak kayak mikrofon kondenser. Kalau kondenser biasanya nggak ada on off-nya. Ini mikrofon dynamic yang ada on off-nya, dan saya langsung curiga sama kabelnya. Karena kita orang teknik, jadi kita harus cek kabelnya tuh menggunakan alat namanya avometer digital seperti ini. Terus kita arahin jarum avometer digital itu ke skala dioda teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak ada hambatan di kabel itu, lancar jaya, nggak ada putus di tengah, nanti dia bakal muncul angka 002 biasanya, 003 atau 004 ya. Itu biasanya nggak ada hambatan, tapi kalau lebih dari itu biasanya ada hambatan di tengah. Bisa jadi ada putus di tengah, atau sebagian kabelnya serabutnya ada yang putus, atau lost kontak kayak gitulah. Intinya putus lah. Sekarang coba saya tes dulu ya untuk kabel Canon-nya. Canon apa Akai ya? Akai. Kalau misalnya kalian ada yang lebih paham, ingetin saya di bawah ya. Ini jack Canon atau Akai. Kalau yang 3 itu XLR ke Akai. Akai. Tuh. Yang negatif putus ya. Karena muncul angkanya nggak stabil banget tuh. Bisa jadi lost kontak nih. Lost kontak karena putus. Ini dia. Nah, yang ini kan yang untuk signal. Yang untuk signal nggak putus. Dia muncul angka 004. Tapi yang satunya muncul angka yang nggak jelas. Kadang tinggi, kadang rendah. Saat muncul angka seperti itu, biasanya kabelnya tuh lost kontak. Jadi langsung aja coba kita cek dengan cara membongkar skrup yang ada di sini teman-teman. Ambil aja obeng yang kecil ya. Kalau untuk yang udah pro pasti udah ngerti banget nih. Tapi video ini untuk yang pemula teman-teman. Kita bisa ngelihat di sini ya, ada kabel yang ternyata tuh nggak disolder. Bisa jadi sama yang punya tuh udah dibongkar dan coba dibetulin, tapi nggak ada solder gitu ya, karena memang bukan teknisi. Akhirnya ya perbaikannya nggak berhasil kayak gitu. Langsung aja saya potong di sekitar 5 cm dari bekas solderan itu ya, karena biasanya masalahnya ada di sana gitu. Coba langsung saya kupas di sini, dan saya nanti mau kupas kabelnya sampai kabel isinya itu kan ada 2, ada warna biru sama ada warna merah. Itu bakal saya kupas sampai kelihatan tembaganya. Habis itu saya cek ke ujung jack Akai tadi untuk ngelihat kira-kira kabel yang mana yang putus, sekaligus ngelihat mana yang ground, mana yang kabel signal. Apakah yang ground yang warna biru dan signal warna merah, atau yang sebaliknya kayak gitu ya, atau sebaliknya. Sekarang kita tes dulu yang warna merah ya. Yang warna merah ternyata kabel signal nggak putus, muncul angka 005 dan nggak stabil. Itu bisa jadi karena probe avometer saya itu nggak connect ke jack Akai-nya teman-teman. Sekarang kita cek yang warna biru. Warna biru tuh ternyata setelah saya
kupas kabelnya. Kabel warna biru ini ternyata putus teman-teman. Bisa jadi ya kalau untuk urusan kabel yang putus di jack apapun itu 3,5, Akai atau XLR, itu biasanya putusnya terjadi di antara jack male dan jack female, di antara sambungan antara kabel dan jack female atau female kayak gitu maksudnya. Tuh, saya pastikan lagi ya, yang biru putus ya, sedangkan yang merah nggak putus dan nggak korslet ke kabel warna biru. Langsung saya pergi ke toko komponen elektronik teman-teman. Saya beliin jack Akai seperti ini. Ini yang harga murah ini. Ada lagi yang harga mahal. Kalau misalnya kita butuh yang bagus ya kita beli yang agak mahal teman-teman. Karena biasanya yang agak mahal itu presisi antar lubangnya dan diameternya biasanya sama persis, jadi nggak ngerusakin lubang mixer. Kadang ada loh kalau kita beli itu lubangnya lebih gede, akhirnya lubang female mixernya tuh doer gara-gara udah ditusuk sama jack Akai yang ternyata lebih gede daripada yang biasanya gitu, daripada standarnya. Kita buka, kita tes dulu yang ujung seperti ini yang tengah ya. Kemudian yang luar ini adalah ground, jadi pastikan kita memasangnya dengan benar. Kalau nggak ada hambatan sama sekali, bahkan muncul angka 001 teman-teman. Nih ya, tuh, ini untuk signal, muncul angka 002 seperti itu. 002, 003, 004 itu masih bisa ditoleransi. Yang artinya kalau muncul angka 002, 003, 004 nggak ada hambatan di jalurnya. Jadi aman tuh, nggak ada masalah. Kalau untuk urusan kabel, langsung kita kupas kabelnya ya. Kita kupasnya pakai alat yang sederhana aja, pakai cutter yang bisa dibeli di warung-warung terdekat atau di toko-toko stationery. Kalau di warung nggak ada yang ngejual karena ngejual kering tempe dan macam-macam, kita belinya ke stationery. Untuk ngupas kabel kayak gini tuh pelan-pelan aja teman-teman, cuman di pelan banget ya, cuman kayak gini. Tuh tangan saya aja nggak sampai berdarah karena ngupas kabel ya. Itu bukti saking pelannya saya ngupas kabel ini. Ditempelin terus diputar, akhirnya kebuka deh. Dan kabel ini mau saya cek dulu, kabelnya benar-benar saya cek tanpa menggunakan jack Akai atau jack XLR. Kalau sebelumnya kan ada jacknya ya, ada jack male atau female. Kalau yang sekarang nggak sama sekali. Kira-kira muncul angka berapa? Muncul angka 004 tuh. Sekarang yang warna biru muncul angka berapa? 004. Ternyata tanpa jack Akai atau XLR, kabel ini nggak ada hambatan sama sekali. Perbedaan angka yang muncul dari kabel, di antara kabel dan jack XLR yang barusan saya beli, itu bedanya kalau jacknya itu kan jaraknya pendek, jadi muncul angka 002. Kalau diukur, kalau kabel kan jaraknya panjang tuh, bisa sampai 3 meter. Nah, akhirnya dia munculin resistansi teman-teman. Itulah yang ngebedain antara jarak penyebab yang membedakan munculnya angka yang berbeda. Penyebab munculnya angka yang berbeda waktu pengecekan di avometer digital gitu. Kalau kita pakai avometer analog, kita nggak bakal bisa ngelihat perbedaannya teman-teman. Biasanya kalau di avometer digital tuh
ya kita bisa ngelihat kontinuitasnya aja yang nyala gitu, tapi kita nggak bisa menduga adanya resistansi di sana. Jadi itulah enaknya penggunaan avometer digital. Meskipun harganya murah, cuman 30 ribuan di online shop. Sekarang langsung kita pasang ya. Yang luar ini negatif warna biru, yang dalam positif warna merah seperti ini. Langsung kita panasin solder sampai benar-benar panas. Habis itu barulah kita tempelin timah panas di sini. Seperti ini. Kalau yang pengen ngeliat hasilnya gimana, bisa langsung skip. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar nyolder, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Jadi cara nyolder yang benar itu gimana? Cara nyolder yang benar itu adalah memanaskan kaki yang mau disolder atau bagian yang mau disolder, kemudian kita tempelkan timahnya setelah kaki atau bagian yang ingin kita solder itu benar-benar panas kayak gitu. Tapi jangan kelamaan ya, karena bisa meleleh, apalagi untuk jack Akai seperti ini. Biasanya yang lebih sering meleleh itu jack XLR atau Akai, itu gampang meleleh teman-teman. Isolatornya tuh gampang meleleh gitu. Jadi kalau kita beli jack yang murah, wah sayang, mixer bisa rusak gara-gara itu. Oh ya, kabar mixer asli Speed A4 saya itu masih belum saya betulin karena masih sibuk. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Kalau misalnya menggunakan teknik penyolder ini, hasilnya pasti jadi bagus seperti ini. Artinya dia tuh nempelnya bagus gitu. Sekarang jangan lupa pasang penjepitnya. Biasanya yang sering lupa tuh kita salah susunan antara selongsong kabel XLR, biasanya kayak gitu. Ini selongsong yang hitam tuh kan punya XLR, punya XLR, punya Akai yang lama ya. Itu bisa kita nggak pakai kok, bisa kita lepas. Tapi kalau misalnya kita mau pasang kayak gini, dia cocok memang. Jangan lupa pasang ringnya ya, kayak gini, ringnya dulu dipasang. Di situ kita pasang selongsong bagian depan Akainya. Ini kalau misalnya nggak masuk atau miring, berarti salah parit. Karena di selongsong yang paling depan ini dia ada paritnya. Kalau pas di paritnya, nanti dia bakal lurus. Nah, kalau bengkok, biasanya repot tuh waktu kita colokin ke mixer, kok bengkok ya kabelnya gitu. Jangan-jangan nanti ada ngaruh nih sama suara gitu. Biasanya sih ngaruh teman-teman. Karena kadang-kadang signalnya tuh nyentuh body kayak gitu. Jadi pastikan tonjolan dan paritnya itu pas gitu supaya dia nggak miring. Pokoknya kita perhatikan kalau misalnya begitu udah keluar dia agak miring, berarti dia nggak pas kayak gitu. Nah, setelah kayak gini baru kita pasang ringnya seperti ini. Kita bisa pasang soket yang warna hitam, selongsong yang warna hitam ini atau enggak. Kalau saya sih kayaknya milih enggak, saya pasang aja ya, karena ya memang bukan peruntukannya gitu. Kita congkel aja dulu, terus kita lepasin. Nah, kita pasang selongsong yang aslinya aja, nggak ada namanya, jadi saya pakai nama selongsong aja teman-teman. Kayak gini. Ini jack seperti ini tuh aman dari tertarik gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja narik, dia nggak bakal putus. Tapi jangan kekencengan nariknya ya, karena perangkatnya atau mixernya bisa jatuh dari meja, biasanya kayak gitu. Jadi selongsong ini nggak saya pakai karena ini selongsong yang lama, punya jack Akai yang aslinya. Saya taruh dulu atau saya balik, bukan nggak saya pakai deh. Gini, ini selongsong XLR bukan selongsong Canon teman-teman, salah sebut tadi saya. Jadi begitu udah dipasang seperti ini, terus saya kasih apa ya,
ikatan seperti ini supaya dia nggak ketarik. Saya mau pasang jack XLR di ujung kabel yang ini. Yang Akai udah, sekarang yang XLR. Nah, yang XLR masangnya gimana? Masangnya seperti ini teman-teman. Tuh, selesai kan? Ikutin aja bekas kabel yang sebelumnya, terus kita solder. Selesai. Tinggal kita lepas skrup yang tadinya udah kita lepas dan kita pasang lagi karena takut hilang. Terus kita pasin lubangnya. Kalau dia pas artinya nggak ada yang ganjel di sana. Posisi kabelnya berarti nggak miring. Posisi soket di dalamnya berarti juga nggak miring. Kalau udah pas banget, nah baru skrupnya kita masukin, terus kita solder. Kalau misalnya masih ada yang kelihatan miring, berarti ikatan kabel yang saya buat tadi itu terlalu mundur gitu. Jadi kurang dimajuin. Tinggal di setting aja kayak gitu. Nah, tuh kan udah hampir kelihatan pas. Habis itu kita pasang skrupnya, terus coba kita cek menggunakan avometer digital lagi. Kira-kira hasilnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian bisa klik tombol like, kalian bisa subscribe juga, dan kalian bisa membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian pengen traktirin kopi, kalian bisa klik tombol gabung. Terus juga bisa klik super thanks di bawah video ini, kayak gitu ya. Tuh udah pas kan? Nah, tinggal pasang seperti ini. Kita skrup balik. Videonya sengaja nggak saya banyak potong teman-teman, supaya satu durasinya panjang dan detail pemasangan kabel itu nggak terlewatkan gitu sama kalian yang awam. Kalau yang pro, kalian bisa skip aja, ambil yang penting ya. Kalau pro ngapain juga nonton nonton video kayak gini ya. Oke, sekarang kita cek untuk salah satu kabel. Ini kabel ground, kabel signal. Muncul angka 004. Kemudian yang kabel ground muncul angka 004 tuh kan, mantap banget, dan nggak ada korslet antara ground sama signal. Beres. Harusnya sih kabel ini dicoba ya, tapi karena perangkat audio saya tuh memang lagi bermasalah, rata-rata mixernya lagi rusak, belum dibetulin. Terus audio mixer jack untuk mikrofon di ampli yang lain lagi nggak ready juga teman-teman, jadi ya nggak bisa saya tes. Tapi minimal saya bisa ngecek pakai avometer digital untuk ngelihat kira-kira ada nggak kerusakan setelah diganti kabel. Ternyata aman-aman aja, kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis, dari awal sampai habis sambil nonton iklan-iklannya dan nggak di skip iklannya. Terima kasih banget. Kita bakal jumpa lagi ya besok di video yang berikutnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum saya jawab, kalian antri aja teman-teman, karena saya masih membagi waktunya untuk ngejawabin komentar-komentar kalian. Kalau misalnya kalian nggak pengen saya lambat atau fast respon ngejawab pertanyaan kalian di komentar-komentar yang ada di video-video saya, kalian bisa klik tombol gabung atau tombol berlangganan ya, kayak gitu, premium. Jadi kalau saya ngeliat ada yang premium nih, nanya misalnya mixernya rusak gimana betulinnya bang gitu. Tapi kalau itu yang nanya itu pelanggan, otomatis kan saya harus prioritaskan daripada yang bukan pelanggan teman-teman, kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman udah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye. Ini saya hampir lupa closingnya kayak mana nih, gara-gara beberapa hari saya libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye. Bye bye guys.